Halo Bangga, Iya, suaranya Bu, terdengar. terdengar. Oke, kita langsung Iya, saja bisa, Bu Bu. Anggra. Siapa yang jadi Berarti coach? coachnya berarti sekarang Bu Anggra dulu, nggih. Ya, Nggih. Terus nanti setelah Bu Anggra selesai, yang refleksi Bu Anggra apa saya ya? Bu Anggra ya. iya, Langsung Bu Anggra refleksi nggih. iya. Kita mulai ya Bu. Iya. Selamat siang Bu Anggra ini. Ibu sedang apa ya? Siang, Bu Dia. Ini saya sedang menata taman, Bu. Kelihatannya tamannya kok banyak rumput, Bu. Bu Anggra ini, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Tentu saja boleh, Bu Dia. Kebetulan saya sedang santai, Bu, karena saya juga pekerjaannya sudah selesai. Bagaimana kalau kita ngobrol di sana saja yuk? Oh ya, terima kasih Bu. Mari. Mari Bu Dia, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih dan maaf ya Bu, mengganggu waktunya Bu Anggra ini. Oh, tidak apa-apa Bu Dia. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya kok serius sekali. Ya Bu Anggra, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Bu Dia, semoga dengan pertemuan kali ini mendapatkan solusi atas keresahan dan semoga saya dapat membantu Bu Dia. Nah, Bu Dia, coba Bu Dia sekarang ceritakan apa yang membuat Bu Dia resah saat ini. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Bu Dia, hingga Ibu itu mendapat teguran. Coba Bu Dia jelaskan detail peristiwanya. Begini, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp loh, Bu. Lalu, menurut Bu Dia, apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Anggra. Anak saya kan sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya, Bu. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah melanggar kedisiplinan yang seperti kepala sekolah Ibu keluhkan atau belum, Bu? Saya menyadari Bu Anggra bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya sudah izin.
Nah, betul sekali Bu Diah. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya, Bu. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang membuat keresahan Budia? Bu Angga ini betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu, Bu. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi ditegur oleh kepala sekolah ya, Bu. Dan Budia itu resah karena teguran kepala sekolah dan kurang terima. Sebab menurut Budia ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Budia, bagaimana dengan sikap Budia tersebut? Hmm, seharusnya ya saya menerima dan sadar bahwa yang salah lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang akan Budia lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan ibu ini? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Lalu, bagaimana ibu memperbaiki masalah kedisiplinan ibu? Nah itu Bu Anggra, saya bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut ibu, kekuatan apa yang dimiliki untuk mengatasi keduanya, Bu? Saya memang terbiasa bangun pagi, Bu. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Oh, begitu. Sangat bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun, saran saya, Budia jangan lupa ya untuk memberikan apresiasi untuk kakak Budia, entah itu berupa barang atau materi. Intinya semampunya Ibu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Budia. Oh iya Bu Anggraini, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Alhamdulillah, syukurlah Budia kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan
masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun, sebelum itu, saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saat saya ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali, Bu Dia. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Anggra untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Dia. Baiklah Bu Anggra, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Bu. Iya Bu Dia, silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Bu Anggra. Iya Bu Dia. Ini langsung untuk lembar refleksi apa Bu? Nggih Bu Anggra, silahkan Iya. untuk lembar refleksinya. Suaranya terdengar Bu? Terdengar jelas Bu Anggra. Soalnya di sini itu sedang hujan deras sekali. Oh ya, sini baru mulai nih. Oh baru ini sudah deras terus agak petirnya juga. Iya ada geluduk. Terdengar sampai situ ya Bu? Sini ada. Iya. Langsung ya Bu? Nggih Bu Anggra, silahkan. Ya. Saya akan mencoba merefleksikan diri dalam latihan coaching ini. Refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya dalam percakapan ini sudah melibatkan pendengar yang aktif, yaitu sebagai coach itu menjadi seorang yang benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas dari coach dan terstruktur itu sudah penting dan untuk memastikan pesan yang disampaikan coach dapat diterima dengan baik oleh coachee. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam percakapan yaitu berkaitan dengan keterampilan pendengaran aktif. Di sini perlu meningkatkan untuk menghilangkan distraksi selama percakapan dan perlu meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas dan terstruktur. Kemudian untuk refleksi yang ketiga, yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, untuk tetap dalam kehadiran penuh saat coaching, seorang coach itu dapat melakukan beberapa hal, Bu, seperti meditasi, kemudian memfokuskan perhatian ketika mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Selain itu, ketika melakukan coaching itu perlu menghilangkan gangguan atau distraksi selama sesi coaching. Selain itu, coach itu perlu untuk benar-benar hadir dalam sesi coaching dan perlu memberikan perhatian penuh terhadap coachee atau kliennya. Kemudian yang apa yang akan Bapak
atau ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dalam hal ini, coach masih perlu belajar dan belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam coaching. Karena seorang coach itu perlu mengambil pelatihan tambahan dengan membaca buku, referensi, atau artikel-artikel tentang keterampilan coaching yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi coach yang baik, serta setelah memberikan coaching itu seorang coach bisa meminta umpan balik, sehingga nanti sebagai seorang coach perlu identifikasi apa-apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilannya sebagai coach. Yang terakhir, umpan balik. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ketika interaksi antara coach dan coachee itu memberikan feedback yang objektif, dan di sini ketika interaksi itu dapat menambah keyakinan terhadap solusi yang sudah diambil oleh coachee. Demikianlah Bu Dia refleksi untuk kegiatan coach kali ini. Nggih Bu Anggra, terima kasih untuk refleksinya.